Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang. Gimana kabar hari ini? Yang nggak ikut berdoa nanti tak kasih soal. Berdoa itu bukan teriak-teriak. Kalian itu ketuanya. Berdoa itu nggak boleh teriak, yang harus teriak-teriak tadi. Yang jelas. Namanya berdoa sesuai gimana kebiasaan kalian untuk berdoa. Kalian gini kalau berdoa. Oke. Yang tadi nggak ikut berdoa, yang main bercanda sama temannya, ribut sama temannya, nanti akan soal. Gak ada yang bilang nggak bisa. Nah, sekarang lihat kanan kiri, siapa teman kalian yang nggak masuk? Kita doakan cepat. Nah, untuk kalian yang hari ini datang, kita jaga kesehatan. Sekarang keluarkan alat tulis kalian. Yang sudah diam, saya minta yang dulu. Oke, sudah. Ingat, materi hari ini jangan lupa dicatat, ditulis ya. Jangan lupa di apa?
Perhatikan. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? Pendidikan Pancasila bab 2. Topik atau materi kita hari ini adalah hak dan kewajiban di rumah dan sekolah. Nah, sebelum kita ke materi, kita ayo berdiri terlebih dahulu. Yang berdiri, kamu kok terlihat terus sih? Ingat loh, kasihan suaramu nanti bilang. Nah, sebelum mulai materi kita bernyanyi lagu Berkibarlah Benderaku. Ada yang nggak tahu? Siapa yang nggak tahu? Yang nggak tahu itu bukan warga Indonesia. Sekarang diam. Ayo, mulai. Oke, di tujuan pembelajaran kali ini kalian dapat mengidentifikasi perbedaan antara hak dan kewajiban. Kalian juga dapat menganalisis contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dan dapat mengajukan solusi untuk masalah ketidakseimbangan. Nah, di sini ada pengertian hak dan kewajiban. Ada yang bisa bantu Bapak buat baca? Kalian dengar? Yang bisa. Jadi hak adalah sesuatu yang pantas kita dapatkan sejak lahir, seperti kasih sayang, pendidikan, makanan. Itu pengertian dari hak. Saya ulangi sekali lagi, hak adalah sesuatu yang pantas kita dapatkan, sejak lahir, seperti kasih sayang, pendidikan, dan makanan. Itu pengertian dari. Dan kewajiban adalah merupakan sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, seperti rajin belajar. Kalau hak tadi sesuatu yang harus kita dapatkan. Kalau kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Hak yang pertama, tadi kan materi kita hak dan kewajiban di rumah dan sekolah. Yang pertama, hak di sekolah. Hak kalian di sekolah yaitu mendapat pelajaran yang baik dari guru setiap hari, beristirahat saat jam istirahat untuk bermain dan makan. Ingat, beristirahat saat jam, bukan saat belajar.
Yang ketiga, mendapat perlakuan adil tanpa diskriminasi dari siapapun. Diskriminasi itu seperti dapat perlakuan tidak baik dari siapapun, mau itu guru, teman. Yang keempat, memperoleh tempat duduk yang nyaman saat proses belajar. Ada lagi yang memberikan contoh tentang hak kalian di sekolah? Nah, hak kalian di sekolah itu mendapat pelajaran yang baik dari setiap guru setiap hari. Nah, kalian kan di sini masih setiap hari belajar kan? Masih guru selalu menjelaskan, selalu mengingatkan kalian untuk belajar, menjelaskan materi itu merupakan hak yang wajib kalian terima. Nah, berikutnya ada kewajiban kalian di sekolah. Kalau tadi kalian, yang pertama tadi hak kalian di sekolah, itu kalian menerima pembelajaran dari guru, setelah itu mendapatkan tempat duduk saat proses pembelajaran. Nah, sekarang kewajiban yang harus kalian berikan, datang ke sekolah tepat waktu. Ada nggak yang terlambat di sini setiap pagi? Siapa? Kenapa teman? Berikutnya menghormati guru maupun teman. Menghormati guru maupun teman. Nah, menghormati guru ini, kalau guru sudah masuk, kalau guru tidak minta kalian untuk berbicara, berarti kalian kan nggak usah berbicara, nggak usah ribut sama temannya. Itu namanya menghargai. Berikutnya menghargai teman, menghormati teman. Jika temannya lagi lagi sakit, kalian nggak boleh ganggu dia. Terus misal teman lagi presentasi di depan, kalian di belakang malah ngomong-ngomong sendiri, malah bermain sendiri. Seperti itu siapa namanya? Ini barusan diomong dia langsung. Nah, berikutnya menaati semua tata tertib di sekolah. Tata tertib itu aturan di sekolah. Siapa yang sering tidak mengikuti aturan yang ada di sekolah atau di kelas? Ada? Atau kalian sudah menaati disiplin? Sudah disiplin? Berikutnya mengikuti pembelajaran dengan aktif. Tahu mengikuti pembelajaran dengan aktif? Itu artinya kalian selama pembelajaran ditanya sama guru, kalian aktif untuk menjawab, kalian aktif untuk bertanya. Itu namanya kalian mengikuti pembelajaran dengan aktif. Ada yang mau ditanya? Aduh. Nah, berikutnya ada hak di rumah. Hak di rumah ini, hak tadi apa? Hak adalah sesuatu yang berarti yang harus kita dapatkan. Seperti hak di rumah, kalian itu dapat istirahat di tempat yang nyaman di rumah, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan makanan yang sehat, memiliki waktu bermain yang cukup setiap hari. Di sini yang nggak dapat kasih sayang dari orang tua siapa? Tuh, yang nggak dapat kasih sayang dari orang tua. Semua disayang kan sama orang tua? Semua disayang kan? Tiap pagi yang makan pagi, sarapan pagi ke sekolah siapa? Itu namanya kalian itu mendapatkan hak di rumah. Yang kedua, yang berikutnya memiliki waktu bermain.
Masih semua punya waktu bermain setiap hari kan? Itu merupakan hak yang harus kalian dapatkan. Yang belakang. Hak tadi apa? Pengertian hak. Enggak ada yang diam. Mereka dua. Apa hak? Kamu dua. Enggak, itu contohnya hak. Pengertian hak kamu. Kamu. Hak adalah apa? Ada yang mau bantu jelaskan ke mereka dua? Ya. Siapa? Kewajiban. Kewajiban itu sesuatu yang harus kalian lakukan. Ingat, kalau guru menjelaskan itu benar, ya, nggak usah sibuk sendiri. Ada jam kalian nanti tak suruh diskusi, ya, begitupun yang lain ya. Ingat, jam belajar. Nanti ketika diminta kalian untuk diskusi kelompok. Diminta kalian untuk bermain. Ya. Berikutnya kewajiban kalian di rumah. Merapikan tempat tidur setiap pagi setelah kalian bangun tidur. Ada yang bangun terus langsung mandi, tempat tidurnya nggak diberesin. Ada nggak? Tidak boleh, Pak. Oke. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Tadi pas kalian makan yang nggak cuci tangan siapa? Kamu. Lain kali sebelum makan harus cuci tangan. Yang ketiga, membantu orang tua membersihkan berikutnya, menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu. Ayo, menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu. Ada yang tiba-tiba PR hari ini dikumpulkan besok, terus besok pas sampai sekolah dia baru dikerjakan di sekolah, di kelas. Ada nggak di sini? Nggak boleh. Pembelajaran PR itu pekerjaan rumah, bukan PS, pekerjaan sekolah. Jadi harus dikerjakan di rumah PR. Kalau sudah sampai sekolah itu namanya soal evaluasi. Nah, berikutnya ada menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan ini yaitu hak dan kewajiban. Jadi tadi ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu harus seimbang. Gak boleh kalian hanya menerima haknya saja. Misal kalian tadi haknya kalian mendapat pelajaran setiap hari, terus duduk di tempat duduk kalian dengan nyaman. Setelah itu kewajibannya kalian nggak lakukan. Misal datang tepat waktu, kalian malah datang terlambat. Nggak boleh gitu. Jadi harus seimbang, ya. Misal ini salah satu contohnya. Kalian berhak mendapat ilmu. Hak kalian berhak mendapat ilmu. Kewajibannya kalian juga harus belajar dengan. Nah, berikutnya contoh yang kedua, kalian berhak untuk bermain. Kalian boleh bermain. Hak kalian boleh untuk bermain, tapi ingat kewajibannya
menaati aturan saat bermain. Bisa dimengerti? Bisa. Untuk yang baru lagi, kalian berhak untuk bisa belajar setelah jam istirahat. Tapi hak kalian dan kewajiban kalian apa? Kewajiban? Kalau kalian berhak untuk mendapatkan pelajaran belajar, berarti kalian harus rajin. Itu kewajibannya. Ada yang mau ditanyakan tentang hak dan kewajiban? Sudah paham? Sudah mengerti? Nanti kalau ada soal gimana? Oke, sekarang LKPD. LKPD saya bagi jadi 6 kelompok. 6 kelompok. Kelompok 1 ini kelompok 2 1, 2, 3, 4 kalian dapat. Kelompok 3 1, 2, 3, 4 ini sudah tempat duduk. Ini kelompok 4 ini 3, ini 2, ini 1, 5, kelompok 6. Nah, sebelum ke LKPD, Bapak masih kalian masih berpikir. Kalau masih ada yang duduk, berarti kajari. Ingat, ice breaking nggak boleh ada yang teriak. Kalau ada yang teriak langsung saya pause, langsung lanjut juga. Ya. Nah, hitung ya. 1, 2, 3.
Tadi tak bilang katanya kalau sudah speaking 2000. Nah, di sini ada LKPD dikerjakan secara kelompok yang tadi saya sudah bagikan ya. Nah, di sini ada studi kasus masalah. Jadi masalah ini dari sebuah cerita ini. Kamu tak suruh nanti duduk di depan. Ada di sini masalah tentang ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Dia hanya melaksanakan hak tetapi kewajibannya enggak. Nah, ceritanya tentang Budi mendapat hak menggunakan bangku di taman sekolah untuk istirahat. Namun Budi selalu meninggalkan sampah dan mencoret-coret bangku sehingga akibatnya bangku menjadi kotor dan rusak. Nah, di sini kalian diskusikan nanti dengan teman kelompok kalian, hak apa yang dituntut dari sekolah, kewajiban apa, itu nanti kalian diskusikan secara berkelompok. Yang sini saya nggak tahu, harus bisa ribut dari tadi. Yang ini juga ya, tadi saya jelaskan kalian ribut. Iya, bentar. Tolong ambil. Pertama tulis nama